Di 103 itu yang kalimat jami'an kalau Tuhan ya, di situ kan kata Ustaz bersatu, dan diperintahkan jangan berpecah belah kalau kelompok. Umat Islam sebanyak ini bersatunya seperti apa? Visi yang berbeda itu seperti apa gitu? Ya, jadi tadi ya, untuk makna jami'an yang tadi dijelaskan bersatu dengan berbagai macam alasan kebahasaan ya, baik kedudukan kalimat memang sebagai hal keadaan, juga adanya qarina lafziyah lafadz wala tafarruqu, itu ini memang perintah jadinya ya. Bahkan dalam beberapa tafsir makna bersatu itu bukan di jami'an doang, di bihablillah itu ada yang mengatakan bihablillah itu adalah bersatu, ada yang saya baca di beberapa tafsir itu ya. Saking memang ayat ini benar-benar memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Nah, seperti itu dalam tafsir tadi ya, bihablillah dimaknakan adalah apa? Agama atau dinul Islam. Nah, bersatu ini berarti dalam Islam. Berarti dalam Islam. Ya, dalam Islam yang satu. Bukan dalam kelompok-kelompok kecil, ya, bukan dalam kelompok-kelompok partai atau ormas, bukan dalam kelompok-kelompok negara Islam atau kerajaan Islam, bukan. Tapi bersatu dalam satu sentral kepemimpinan. Ini idealnya kita kaum muslim itu seperti itu, bersatu dalam satu sentral kepemimpinan. Di dunia ini satu kita ini dengan satu pimpinan. Seperti pada zaman Nabi satu pimpinan Nabi, kemudian Nabi wafat, Pak, sebelum Nabi dikubur jenazahnya, karena memang pemimpin itu penting, perlu, wajib, maka belum dikubur sebelum diangkat pimpinan. Maka diangkat siapa? Abu Bakar. Nah, baru Nabi dikubur dan langsung Abu Bakar yang memimpin pemakamannya. Begitu juga setelah apa? Abu Bakar wafat. Sebelum jasadnya dikubur, diangkat dulu pimpinan. Nah, waktu itu kalau Nabi masih sebagai Nabi ya, dan Rasul sebagai pimpinannya. Nah, kalau Bakar sebagai khalifah. Khalifah itu pengganti Nabi ya, pengganti. Nah, kemudian begitu Abu Bakar wafat, diganti sama siapa? Umar. Nah, Umar itu waktu itu disebutnya sebagai apa? Amirul Mukminin ya, Amirul Mukminin. Jadi khalifah, Amirul Mukminin itu sama ya, jadi nama atau gelar pucuk pimpinan dalam Islam. Jadi bukan presiden, bukan sultan, bukan raja atau mulkan ya. Jadi bukan. Kalau presiden kan sifatnya terbatas, dibatasi oleh teritorial suatu negara ya kan, Indonesia gitu kan, Malaysia. Nah, itu termasuk juga negara Islam itu ya, bukan itu yang dimaksud, itu kan presiden juga namanya kan, atau kayak Arab Saudi misalnya, itu negara, bukan itu yang dimaksud, itu masih sifatnya parsial, lokal ya, satu negara yang ada batas teritorial, belum lintas. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah bersatu yang lintas apa? Ya lintas suku, lintas bangsa, lintas negara, lintas partai. Itu. Inilah yang mestinya apa? Diamalkan oleh umat Islam. Jadi bersatu dalam Islam itu seperti itu, dalam satu sentral kepemimpinan. Seperti contohkan sama Nabi tadi, Abu Bakar, Umar. Nah, begitu Umar wafat, lagi nyimamin sholat, Pak, ditikam. Nah, sebelum dikubur, angkat dulu siapa? Utsman. Nah, Utsman bin Affan biasa dapat gelar apa? Gelarnya apa? Kalau Utsman khalifah juga ya, khalifah Utsman. Nah, kemudian mati juga, dibunuh juga. Lagi baca Quran habis subuh. Lagi baca Quran, Pak, tikam. Nah, kemudian memang ada Yahudi yang menyelusup ya, Pak, pura-pura masuk Islam. Nah, itu kan memang luar biasa. Kalau namanya musuh, Pak, sudah masuk dalam selimut ya, sulit untuk dideteksi. Musuhnya masuk dalam selimut. Itu. Kemudian diangkat Imam Ali. Nah, Ali gelarnya imam ya, atau Imamul Muslimin. Nah, itu. Nah, jadi itu ya, apa yang hari ini kaum muslimin masih krisis akan adanya sentral kepemimpinan ya. Nah, ini yang harus apa?
diamalkan oleh umat Islam adalah bersatu dalam Islam itu, dalam satu jamaah tadi, di bawah satu komando seorang pimpinan. Nah, baru Islam akan kuat, Pak, akan kuat. Kalau kata almarhum Jainuddin MZ, Pak, kalau kita ini bersatu, itu Zionis Israel nggak lama-lama, Pak. Cukup dikencingin rame-rame, tenggelam, katanya bilang tuh. Kencingin aja bareng-bareng, tenggelam. Loh iya, gampang, kan potensi kita luar biasa. Tinggal kita ngumpulin dana, Pak, 1.000 perak aja per kepala. Di rumah kita ada berapa orang? Seluruh dunia Muslim itu berapa duit yang kita kumpulkan? Bisa, ya, untuk membantu kaum Muslimin Palestina untuk melawan Zionis Israel yang luar biasa jahatnya itu. Nah, tapi karena kita tadi potensinya apa? Terkoyak-koyak, Pak, tercabik-cabik oleh tadi ya, oleh kelompok-kelompok tadi, sehingga masing-masing kelompok tadi kulisbim bimaladim farihun, sehingga kekuatan kita terbagi-bagi. Kita hanya menang dalam apa? Kuantitas tapi tidak berkualitas. Ini yang kita jadi umpan dan korban buat ya dari orang-orang yang anti akan Islam. Itu menang banyak doang. Sebaiknya mereka yang minoritas dalam kualitas. Itu. Kenapa? Nah, siap pimpinan orang Islam adalah Imamul Muslimin, ya, Amirul Mukminin, mestinya seorang khalifah, ya, seorang khalifah. Nah, ini yang harus apa namanya ditaati, sehingga ketika dia bilang A karena ditaati, udah itu luar biasa power di situ, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, iya. Masalah kayak kemarin Pak, apa namanya, sholat id aja gitu. Kalau seorang bilang udah sekarang tanggal 1, gampang. Sekarang 1 Syawal, gampang. Nggak perlu masing-masing apa beristihad, sehingga di kita aja beda-beda. Loh iya kan? Loh iya. Coba kan, antara ormas masing-masing merasa berkompeten untuk beristihad. Akhirnya beda sholat idnya kan? Nah, itu gara-gara memang tidak ada sentral pimpinan yang harus ditaati itu. Seperti itu.